Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Palembang. Thank you. Oke, perkenalkan, nama saya diberikan nama Jamal Mirdad. Ya. Mungkin Anda bingung pas diundang pembicaranya artis ibu kota. Ya. Nah, saya dilahirkan 26 tahun yang lalu. Ya, sedikit background, saya dilahirkan 26 tahun yang lalu di kota Lubuk Linggau, tepatnya di Bingin Teluk, Bapak Ibu. You know Bingin Teluk? Itu kota Bingin Teluk. Ya, saya lahir di kota nggak jauh dari Palembang ini. Ya, kota Bingin Teluk, saya dilahirkan di sana, dibesarkan di kota Lubuk Linggau. Kami berasal dari keluarga biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Orang tua saya ibu pedagang sayur di pasar satelit Lubuk Linggau. Ya, juga jual batu es, cabai segala macam, saya dulu hafal harganya ya, karena sering ngebantuin ibu. Ya, kalau bapak jual sembako di depannya. Nah, jadi suami istri depan-depanan warungnya. Nah, saya dibesarkan di kalangan terdidik ala pasar, Bapak Ibu. Karena saya pula SD saya di dekat pasar, Bapak Ibu, SD 46 kalau dulu ya, itu di dekat pasar. Dan saya dibesarkan biasa-biasa saja, tidak ada yang berlebihan. Anda lihat foto kecil itu tadi Bapak Ibu, itu adalah waktu itu saya sangat ingat sekali bahwa baju SD saya itu 1 tahun gak ganti. Bahkan sudah robek di lehernya. Dan itu saya cuci, saya setrika, saya cuci, saya setrika. Dan Anda mau tahu sakit, iya orang lain pakai baju baru. Tapi semenjak SSD saya sudah mulai perkenalkan yang namanya cari uang. Saya mulainya dari semir sepatu orang Bapak Ibu. Ya di pasar satelit ya, saya tawarkan semir sepatu. Ya. Jadi dari dulu memang doyan duit Bapak Ibu ya, doyan duit. Bukan karena orang tua nggak kasih uang jajan, mereka kasih. Tapi karena mungkin saya ketahui, karena kita 7 bersaudara. Ya 7 bersaudara semuanya lagi sedang, mungkin umurnya usianya waktu itu setua-tua saya nih, 26, 25, 24 gitu kan. Kakak-kakak saya dan itu gedenya bareng-bareng. Kebayang? Dan dia orang tua saya ini dengan keterbatasan secara finansial harus menghidupi semuanya, sekolah dan seterusnya. Ya, dan beruntung sekali waktu saya SD saya bisa bayar uang sendiri dari nyemir sepatu, betul. Tapi orang tua saya mengatakan dengan sangat lugas dan tegas bahwa mengatakan, Mal, kalau uang jajan boleh kamu cari sendiri, tapi kalau untuk uang sekolah itu biar ibu dan bapak yang biayain. Ya, tanggung jawab sekali. Saya bravo, salut sekali waktu itu. Ya, itu awal saya kecil. Beranjak SMP tidak ada background yang luar biasa. Masih lanjut nyemir sepatu tapi sudah mulai malu Bapak Ibu ya. Sudah mulai malu. Kenapa? Karena udah mulai kenal cewek lah ya. Ya nyemir sepatu nggak cocok. Ya, saya lanjut aja nggak pakai nyemir sepatu, saya langsung apa? Saya langsung jualan kaset bajakan, ngikut kakak. Ya, kakak saya dulu pedagang kaset bajakan di pasar Linggau. Ya, saya ngikut ngiring jual kaset bajakan. Ya, beranjak SMA, wah ini mulai lebih gila lagi Bapak Ibu. Ya kan, setelah jual kaset bajakan, dulu hari ini kan ganteng banget Anda lihat ya. Dulu saya pedagang togel juga Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya. Masuk SMA saya pegang jackpot Bapak Ibu. Anda tahu jackpot barbar, mesin koin sampai 21 mesin. Dan waktu itu saya merantau tahun 2001. Ya, saya merantau ke kota Bandung dengan polos Bapak Ibu ya. Dan menariknya sebelum saya merantau ke kota Bandung, saya mau kuliah Bapak Ibu. Saya menghadap ke kedua orang tua saya. Pak, Bu, karena saya tahu betul kan finansialnya seperti apa. Saya mau kuliah di Bandung. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak saya bertanya dengan sangat-sangat menurut saya ini pertanyaan yang luar biasa. Mal, kamu kuliah di Bandung. Nanti setelah kuliah kamu mau ngapain? Kalau jawaban waktu itu saya mengatakan saya ingin cari kerja, otomatis saya tidak akan disetujui. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang tua saya mentalnya mental pedagang. Kalau saya bilang saya mau kerja, cari kerjaan yang bagus di kota Bandung, saya bisa jamin 80% saya tidak disetujui untuk angkat kaki dari kota Lubuk Linggau. Waktu itu saya hanya cuma mengatakan saya ingin ke merantau, ngelihat caranya orang di TV, kalau punya rumah gede-gede, mobilnya bagus-bagus, istrinya cantik-cantik gitu kan. Gimana sih caranya gitu kan? Saya ingin belajar.
Ya kan? Secara di kota Lubuk Linggau ya gitu-gitu aja gitu kan. Yang perempatannya nggak ada Bapak Ibu. Ya perempatan lampu merahnya nggak ada. Cuman ada pertigaan lampu merah, ada 2 lagi. Selesai. Tapi dari kota itu ada beberapa orang yang berhasil dari bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, seru sekali. Jadi saya merantau ke kota Bandung. Dan Anda mau tahu apa kata orang tua saya tadi? Kelanjutannya, Mal, kami ini sudah tua. Bahasa Palembangnya, kami ini dem tua, Mal. Kami ini belum pergi haji. Kami belum ke tanah suci. Tapi kalau kau memang nak kuliah, kalau kau memang ingin kuliah, biarlah bapak dan ibu pending naik hajinya. Tapi bapak dan ibu tidak bisa biayanya lebih besar seperti anak-anak yang lain. Jadi kamu hanya pas-pasan diberikan. Dan waktu itu tanpa panjang lebar, tanpa pikir apapun, saya langsung terima Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya nggak terima, saya jadi pedagang togel dan pegawai barbar Bapak Ibu. Gila, mau dibawa kemana hidup gue gitu kan? Daripada terus-menerus jualan togel, wah nggak terima ini. Nggak ada ujungnya kan? Ujungnya bersama polisi terus nanti. Masuk penjara kan? Nggak terima. Saya terima, saya bilang oke. Walaupun berapapun dikirim, saya terima, saya ambil. Anda mau tahu Bapak Ibu? Saya ambil. Walaupun di tahun 2001 500.000 semuanya di sana. Kos-kosan lah iya, segala macam semua kebutuhan di sana semua. Makanya dulu saya pas nyampenya di kota Bandung, saya bingung Bapak Ibu. Saya bingungnya kenapa? Karena dengan uang 500.000 semuanya harus cukup. Makanya setiap tanggal 15 saya tidak pernah berani minta sama orang tua lagi. Pasti habis kan uangnya. Nah, saya ingin nunjukin kepada Anda kos-kosan saya. Silakan Pak. Fotonya Pak. Nah, ini Sukamantri di kota Bandung. Kalau Anda pernah ke Bandung Anda pasti tahu. Depannya itu Masjid Pusdai. Itulah tempat pertama saya. Dan masuknya sekitar 500 meter Bapak Ibu. Hampir sekilo. Ya. Jadi saya pun baru beberapa kali ke kosan itu sesat Bapak Ibu. Nyasar. Ya kan yang Anda lihat, luar biasa Pak Jamal. Dulunya tinggal di situ Bapak Ibu. Kita lihat masuk gangnya. Itulah kehidupan saya di awal. Jadi saya bukan orang yang segala sesuatunya ada. Segala sesuatunya tersedia. Dan Anda mau tahu, saya dibesarkan di keluarga seperti itu, tapi saya mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu dari keluarga saya. Orang tua saya selalu berpesan, Jamal, jangan pernah mau jadi orang gajian. Karena kalau orang gajian, beliau bilang, itu hidup kita digaji. Makan dikaji, tidur dikaji, pergi dikaji, segala sesuatu harus diatur sama orang lain. Jadi berprinsiplah kamu harus memiliki bisnis sendiri walaupun hanya sekedar dagang. Itu nyantol Bapak Ibu. Itu nyantol di otak saya. Bukan jelek gajian, tapi karena paradigma bapak saya pedagang, ibu saya pedagang, jadi nggak nyambung gitu loh. Makanya mereka mengatakan mending kamu dagang tapi kamu bebas untuk melakukan apapun. Boleh juga saya bilang. Oh, sesampainya di Bandung fokusnya bukan mau cari IPK 3 Bapak Ibu kan. Saya mau cari bagaimana caranya orang hidupnya mewah, hidupnya sukses, betul nggak? Tujuan saya ke Bandung kan itu. Bukannya cari dapat IPK 3,6, terus saya dapat ijazah oke, kerja di tempat oke, jadi general manager dan hari ini selesai vision seminar kita gitu. Enggak kan? Dan saya terus cari-cari bisnis dan saya diperkenalkan usaha hari ini Bapak Ibu. Ya. Waktu saya di awal diperkenalkan usaha ini, saya nggak positif. Negatif juga enggak. Jadi pas di presentasi, dan presentasinya lama Bapak Ibu. Dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Karena saya ini tipe kalau orang yang cerewet Bapak Ibu. Tipe kalau orang yang cerewet yang males dan seterusnya. Iya gitu dikasih mobil dan duitnya dari mana Bapak? Iya gitu, saya tanyakan semua. Makanya diskusinya panjang dan lama. NDT-an di rumah. Ya, dijelasin. Positif nggak setelah dijelasin? Enggak juga. Langsung join? Enggak. Negatif? Enggak juga, karena enggak ngerti Bapak Ibu. Pengalaman multi level marketing atau network marketing enggak ada. Kebayang? Pengalamannya itu enggak ada. Mending kalau saya punya pengalaman, sudah menjadi pendekar multi level marketing 20 tahun tapi gagal gitu kan. Wajar saya negatif gitu loh. Ini saya pernah jalanin? Enggak pernah. Sukses? Enggak. Kebayang? Jadi saya enggak positif, saya enggak negatif. Tapi waktu itu untungnya saya punya sikap terbuka untuk menerima informasi. Karena kebetulan pas saya cari bisnis. Nah disitulah saya mulai melihat. Menarik juga. Dan saya dipromosikan datang sebuah acara yang namanya Open Plan Presentasi Bapak Ibu.
Datangnya saya ke open plan, saya ditunjukin sebuah acaranya lebih kecil dari sekarang. Ini Vision Seminar, ribuan orang hadir. Waktu itu hanya sekitar seratusan orang di kota Bandung. Nah ini masalah sikap. Waktu itu saya datang, orang presentasi saya nggak dengerin. Saya main handphone, Bapak Ibu. Ya kan, saya main handphone karena handphone saya baru beli hari Kamis. Saya di presentasi hari Jumat malam. Seru sekali itu ya. Jadi mainnya hebat, mau tahu nggak apa? Ular. Katro lah ya, nggak pernah punya handphone. Seru sekali ya. Dulu orang jelasin, saya nggak. Saya kan udah dijelasin tadi malam, udah ngerti semua. Main game. Setelah selesai semuanya, nah ini yang menarik. Kita akan berkenalan dengan para pelaku di bisnis ini. Kita sambut bintang 5. Biasa. Tapi yang menariknya kenalan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bu Christian. Latar belakang saya pedagang lotek. Saya bisa lo bintang 5, bagaimana dengan Anda? Dia bilang gitu. Hey. Saya, kebayang gak kalau Anda jadi saya waktu itu? Sibuk-sibuk main handphone, saya langsung lihat maksud ibu-ibu ini apa gitu. Nantangin Jamal Mirdad, anak Sumatera nih, Palembang gitu kan. Kenapa mak ini bisa, gue kagak bisa, dalam artian gitu. Kayaknya bisnis ini mak ini bisa, masa Jamal Mirdad gak bisa? Belum kelar. Ada yang orang kedua Bapak Ibu. Seru ini yang kedua nih. Dia wibawa. Perkenalkan, nama saya Suryanto, profesi saya sebagai dokter. Saya sebagai kepala ICU Bromius di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Saya dapat S2 gratis ke Australia, tapi saya tolak, saya serius membangun bisnis Tiansi dengan sistem unicorn. Saya langsung berubah, handphone langsung disimpan. Sepengetahuan saya, setahu saya, nggak ada yang profesi dokter itu yang nyetopin angkot, yang naik ojek, nggak ada dokter Bapak Ibu. Apalagi udah dokter senior. Di kepala saya itu, nggak mungkin dokter jalanin MLM gitu kan. Tapi ini bener, ini dapat S2 gratis ke Australia ditolak demi membangun bisnis network marketing Tiansi. Hai, saya bilang, what happened ayah naon dengan Tiansi gitu loh. Ya kan? Itu yang benar-benar di awal menginspirasi saya. Gila, mak tukang lotek bisa nih, dokter spesialis dapat S2. Saya pikir kalau dokter itu bego kan nggak mungkin dia jadi dokter. Iya nggak? Kalau dokter itu kurang pengetahuan atau nggak mungkin dia dapat S2 gratis. Tapi ini dokter S2 gratis. Wah, kurang ajar, saya bilang. Kalau kayak gini, nah itu Bapak Ibu, di pertemuan seperti hari ini ada 2 orang yang melihatnya. Ya, ada 2. Yang pertama orang ngeliat, Palembang udah rame, udah penuh gedungnya. Kita udah terlambat ditawarin bisnisnya. Ada lagi yang sikap kedua. Bukti sudah ada, udah rame Palembang. Saya jangan mau ketinggalan. Saya adalah berikutnya penerima rewardnya. 2 sikap Bapak Ibu. Kondisinya sama nggak? Sama-sama. Waktu itu sama. Saya juga punya sahabat juga sama. Hari ini nggak tahu saya, teman saya itu. Itu dia juga datang, dia juga semangat. Tapi dia nggak join. Tapi untung waktu itu saya join Bapak Ibu. Dan Anda mau tahu kenapa saya berani mengambil keputusan? Apakah saya melihat seorang nenek-nenek bisa bintang 5? Tukang pecel tadi? Atau seorang dokter dapat S2 gratis? Berani juga mengambil komitmen dan keputusan. Tadi Anda bisa lihat begitu banyak orang-orang yang impact. Berbagai macam latar belakang. Dan mereka membuktikan mereka juga bisa mengembangkan bisnis ini. Ya. Dan waktu saya di awal, saya datang ke acara yang namanya open plan tadi. Saya beli handphone hari Kamis. Jumat malam saya dipresentasi. Sabtu saya putuskan datang OPP dan saya menemukan kenyataan hal yang berbeda mengenai namanya industri network marketing. Dan menariknya Bapak Ibu, setelah saya datang ke situ, ada orang yang sangat gila Bapak Ibu menurut saya. Semua orang berdiri menyambut kedatangannya. Ya kan? Dan Anda sudah pasti kenal dengan orang ini. Ya, selalu disebut di mana-mana, mukanya selalu muncul di mana-mana. Ya kan? Di majalah, di seat dan seterusnya. Ya, tadi di video juga banyak muncul. Yaitu Bapak Louis Tendean, ya, Director for Diamond God Lion. Ya, beliau salah satu yang menginspirasi saya juga di awal waktu saya berani mengambil keputusan di bisnis ini. Beliau menyarankan, memberikan statement yang sangat singkat dan menurut saya ini cukup baik saya ceritakan kepada Anda waktu itu.
Posisinya sama. Waktu itu saya juga sebagai prospek di Anda di belakang mungkin gelap-gelapan yang tidak kelihatan. Di situ beliau mengatakan ada 3 karakter orang di bisnis ini, dia bilang. Karakter yang pertama orang yang sudah diinformasikan mau lihat bukti. Dan di situ belum ada bukti. Siapa penerima BMW-nya? Siapa yang udah suksesnya? Ada di Cina, di Rusia, Indonesia siapa? Justru itu kita, dia bilang. Saya bilang, ini orang gila juga ya. Saya pikir, dan menariknya Bapak Ibu, hanya segelintir orang yang percaya. Dan beliau terus jalankan, beliau menjadi salah satu bukti Indonesia. Beliau penerima reward Luxury Car tahun 2002 di Jakarta bulan Mei. Luar biasa. Belum ada bukti. Belum ada bukti, tapi beliau percaya dan beliau yakin, beliau jalankan. Mungkin sama di Palembang, betul nggak? Siapa penerima BMW-nya? Ada di mana? Lubuk Linggau. Siapa lagi? Ada di mana? Bandung, banyak, iya. Jakarta, iya. Jambi juga ada. Muara Bungo ada. Palembang justru itu kita, gitu kan? Dan percaya, kalau Anda meyakini satu hal, kalau Anda percaya, Anda mungkin adalah salah satu bukti dari Palembang ini, Bapak Ibu. Kalau Anda katakan, wah Palembang udah seramai ini. Betul, Pak Luis juga join. Orang sudah udah ramai. Bukan orang pertama kok Pak Luis. Orang kebeberapa di Indonesia. Tapi beliau berani buktikan. Dia yang sebagai muncul penerima rewardnya. Ada tipe dan karakter orang yang kedua. Di mana orang yang sudah diinformasikan. Mau lihat bukti. Sudah dibuktikan. Mana BMW-nya? No. Gitu kan? Siapa yang suksesnya? Dia. Masih. Dan mereka adalah orang-orang termasuk tipikal saya Bapak Ibu. Waktu itu saya datang ke OPP, saya lihat dengan serentak keluar jendela. Ada men BMW-nya, silver. Saya langsung diem. Hei, beneran ya? Saya diem, saya liatin pengundang saya gitu ya. Bener juga ya. Dan Anda ketawa, Anda tahu apakah saya langsung putuskan join? Tanda tangan formulir langsung 2 juta bintang 3. Enggak Bapak Ibu. Belum. Karakter yang ketiga ini yang membuat saya join. Di mana orang yang sudah diinformasikan mau lihat bukti, sudah dibuktikan, malah ngomongnya gini, itu kan orang lain. Gua kagak kenal dengan yang namanya Louis Tandean, Naga Sugara, Eric Kiong. Atau Anda mungkin, saya nggak kenal dengan Jamal Mirdad. Iya gitu orang Lubuk Linggau. Ya, mungkin Anda mengatakan seperti itu. Itu kan orang lain, bukan lo. Yang ngundangnya itu ditunjukin bukan lo yang suksesnya itu ya. Dan Anda kebayang 1, 2, 3 tahun perubahan terjadi. Pengundangmu, coba tatap muka pengundangmu sekarang. Lihatin, pengundangnya coba cepet lihatin. Gelap-gelapan gak apa-apa, raba aja mukanya. Masih ada atau enggak gitu ya, atau udah polos. Ya? Anda lihatin, 2, 3 tahun mereka berubah dan mereka penerima BMW. How? Anda bingung. Ya gitu. Ya gitu. Dan itu kejadian Bapak Ibu. Dan Anda mau tahu menariknya apa Bapak Ibu? Saya nggak mau tipikal orang yang ketiga. Melihat teman saya yang mengundang saya di kampus, tukang contek tugas saya dan tukang contek ujian saya. Dan dia penerima BMW, hidupnya berubah sedangkan saya baru mau mulai. Dan saya nggak mau ketinggalan. Pulang dari situ saya lihat BMW-nya. Dan waktu itu saya pulang, oke, saya join friend. Dan saya lupa Bapak Ibu, saya nggak ada duit. Saya kan anak rantauan, kiriman berapa tadi? 500.000 sebulan. Saya sangat antusias, yes gue join. Tapi saya lupa. Set, duit di kantong 5.000. Kumaha ini mau jalan kan? Ini namanya bisnis ya butuh modal Bapak Ibu. Betul nggak? Iya kan? Butuh modal. Saya mau join, saya mau langsung bintang 3. Tapi apa kata dan daya Bapak Ibu, saya nggak punya uang. Ya kan, saya nggak punya uang, akhirnya saya cari kemana-mana, nggak ketemu Bapak Ibu, nggak dapat. Singkat cerita, saya nelfon orang tua, saya mintanya caranya salah Bapak Ibu. Ya, jangan Anda contoh caranya. Saya minta, Pak, minta duit 2 juta buat bisnis MLM Tianxi dari Cina. Modalnya 2 juta bisa dapat BMW. Spontan Bapak saya katakan ya. Langsung Bapak saya katakan, sudah lama, sudah banyak yang join MLM. Dan mereka nggak ada yang berubah hidupnya.
Tugas awak itu ke Bandung buat belajar, buat kuliah. Nanti kamu pulang. Nah, saya kan bingung. Wah, ngotot saya minta uang, tetap aja nggak dikasih Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan ini tolong Anda jangan ikuti ya. Ini kasus saya. Saya sangat terpaksa, sangat termotivasi. Saya ingin jalankan bisnis ini, nggak ada uang. Nah, Anda tahu, saya terpaksa harus gadai handphone saya yang hari Kamis saya beli, Sabtu OPP, Senin saya gadaikan Bapak Ibu. Parah. Proses join mengerikan. Di saat saya dipresentasi, Anda mau tahu? Kita berikan aplaus siapa kawan saya, kawan F4 kami tadi, salah satu sponsor saya dan hari ini salah satu bintang 8, Bapak Irfan Kurniawan di Bandung. Ya. Dan yang memberikan informasi yang sangat ngotot kepada saya, Anda mau tahu nggak saya dipresentasi bagaimana? Walaupun saya cari bisnis, saya dipresentasi bagaimana? Saya dipresentasi, saya bukannya menganggap orang yang presentasi. Saya diam, saya dengerin, tapi orang yang presentasi kan nggak rokokan, saya rokokan. Orang yang presentasi, saya ke belakang, saya ke belakang dulu BAB. Saya tinggalin BAB yang presentasi. Untung dia tungguin Bapak Ibu. Kebayang kalau dia sebel gitu nih, orang udah kurang ajar banget sih, gue tinggalin aja gitu kan. Kebayang? Mau hidup apa saya gimana gitu kan sekarang. Untung waktu itu dia bertahan, tungguin saya gitu loh. Sabar. Anda ketemu kan orang yang sabar dengan Anda, betul nggak? Ya di samping Anda sekarang kan. Nah, ya. Dia sangat sabar nungguin saya. Dia tungguin, bahas marketing plan, saya banyak nanya, bukannya dimarahin, bukannya ditinggalin, tapi saya dilayanin. Dijawab semua pertanyaan, setelah juga di presentasi juga nggak join juga, akhirnya mutusin OPP, akhirnya berani mutusin join. Dan orang yang sangat sabar itu kita berikan aplaus yang sangat antusias buat Lion Indonesia, Bapak Rizky Kanata. Ya. Dan saya punya tim yang cukup banyak sekali. Ya, upline saya satu ini, pedulinya Bapak Ibu. Ya, saya ingat banyak sekali perjalanan kami ke luar negeri bersama satu orang ini dan orang ini membina saya dari awal, Bapak Ibu. Ya, mohon aplaus untuk Silver Lion Indonesia, Bapak Ruli Wahyudi, Bapak Ibu. Ya. Oke, nah itulah awal saya berkenalan di bisnis ini. Setelah saya join bisnis ini, apakah saya langsung bisa mengerti, langsung jalankan, langsung mengundang orang semuanya datang? Oh enggak Bapak Ibu. Kalau gampang seperti itu, saya sudah director for Diamond God Lion kali juga ya. Enggak seperti itu. Saya melalui prosesnya. Saya ngundang orang juga nolak Bapak Ibu. Saya ngundang teman saya, pokoknya caranya macam-macam. Ya kan sekarang sudah sangat enak Bapak Ibu. Sekarang sudah ada yang namanya starter pack, sudah ada peta unicorn, sudah begitu banyak alat bantu. Nah, di awal saya mengundang kawan kami, dia ada di ruangan ini. Karena saya juga masih baru join, saya bingung. Saya ngundang aja, nih, yuk kita dengar ada bisnis bagus, apaan? Duduk dulu. Di presentasi, di tengah presentasi dia pulang karena mau ujian. Akhirnya dulu nggak pernah mau join, hari ini akhirnya bertobat join. Ya Bapak Resepta Murario, ya. Ngeri sekali. Ya, dulu di presentasi dia banyak nanya, saya nggak bisa jawab. Ya, saya undang beberapa kawan-kawan, akhirnya ada yang join Bapak Ibu. Satu persatu join. Ya, yang menarik nih, yang menarik. Orang yang teman sekamar kan sama kirinya, kalau lapar sama minum air kita. Ya kan? Sama makannya sama gitu ya, makannya pecel lele juga gitu kan. Nah, teman sekamar saya ini ada. Saya presentasi mati-matian Bapak Ibu. Semangat 45 biar hidupnya sama-sama berubah Bapak Ibu. Wah, semua jurus saya keluarin. Majalah saya buka, goblok-goblokan dah di atas meja. Ini bagus friend, wah. Akhirnya apa dia ngomong? Santai aja Mal, mumpung masih muda. Ya kan? Ngapain kita mau capek-capek berjuang kayak gini? Sekarang kan kita tinggal angkat telepon, minta sama orang tua, tinggal datang ke sebuah kotak, Anda masukin, Anda pencet-pencet, keluarlah uang alias ATM. Anda minta sama orang tua Anda, dia bilang, enggak gitu Li, ini kan sekarang, ini untuk masa depan Li, masa depan. Ayo friend, join. Enggak Mal, sudah nyantai aja lah, ngoyo banget hidup gitu kan. Seru banget kan teman sekamar saya, sekamar berdua ya kan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak kalah akal Bapak Ibu. Saya tanyain, friend, lu ada nggak temen nih, yang kira-kira pengen penghasilan tambahan? Ada, dia bilang. Ntar gua cari di kampus, ke kampus dia. Datang ke kampus, Jamal ada bisnis tuh. Ada temennya Atu, gondrong, anak teknik Bapak Ibu pakai jaket, bau lagi. Ketemu saya 3 kali.
Ngeri sekali ya, ketemu saya itu 2 kali. Yang ketiga saya presentasi Bapak Ibu. Datang ke kos-kosan. Kebayang gak saya pakai anduk, pakai baju singlet. Datang nanya-nanya. Kurang ajar banget kan. Mengganggu raksasa sedang tidur gitu kan. Mal, katanya kau punya bisnis ya, ceritakanlah sama aku. Udah pakai anduk aja Bapak Ibu. Jangan dicontoh ya Bapak Ibu ya. Darurat. Maksa-maksa suruh cerita. Ya udah saya cerita, saya bawa buku. Ini bintang 1, bintang 2, bintang 3. Peringkat gak bisa turun. Ini bintang 5, 1 sampai 3 juta per bulan. Mulai dia ngotot. Ternyata nih anak akhir-akhir ini Bapak Ibu saya ketahui. Ternyata butuh tambahan income. Buat tugas-tugas kuliahnya banyak. Dan dia udah malu minta sama bapaknya. Ya kan? Dan dia butuh uang tambahan. Pas saya katakan bintang 5, 1 sampai 3 juta sebulan. Langsung ngotot dia ngelihatnya. Dia bilang, stop Mal. Diem. Dia baca-baca. Ini siapa nih? Ini Louis Tendian. Saya edifikasi cerita luar biasa. Nah, Anda mau tahu? Mal, pasti nggak Mal? Bintang 5 ini 1 sampai 3 juta per bulan. Dan Anda mau tahu nggak? Sekali lagi ya, walaupun salah saya pede. Saya bilang, pasti Pak. Saya bintang berapa Bapak Ibu? Saya bintang gak ada handphone Bapak Ibu. Bintang 2 gak ada handphone. Orang nanya bintang 5 pasti gak nih bintang 5 1 sampai 3 juta sebulan? Pasti friend. Gua gak tahu dah apa yang pastinya. Ngeri ya. Cuman modal pede aja. Nah, Anda kebayang Bapak Ibu, akhirnya dia datang ke rumah upline kami, dia dipresentasi ulang, datang ke OPP dan putuskan join. Hari ini Bronze Lion, salah satu penerima BMW, Bapak Reza Hidayatullah, ya dari Pacitan. Ya. Dan itu bukan sahabat saya, bukan teman saya cuma kenal doang, 2 kali ketemu, kali ketiga di presentasi, kali keempat dia ke Stokis join Bapak Ibu. Ya. Nah ini lebih kocak lagi Bapak Ibu, ada downline-nya. Ini lebih pemalu, anak pemusik, gudang, wah nggak jelas, ya kan, nggak jelas. Pokoknya nih anak, kebayang Bapak Ibu udah join Tiansi tapi nggak berkembang. Heran kan, Anda punya nggak downline? Udah join Tiansi nggak berkembang. Bintang 3 badi gitu ya. Ada dosa apa ini orang gitu kan? Iya nggak? Iya kan, dosa apa? Saya juga stres gitu loh. Didampingi, di seterusnya. Akhirnya Bapak Ibu, dia hijrah juga Bapak Ibu, mengikuti upline-nya kali ya, hijrah pulang kampung ke kota Dumai. Kita udah ikhlas gitu ya, kalau dia muntaber juga nggak apa-apa. Nah, coba Anda bayangkan, dideketin aja nggak berkembang, apalagi dia jauh di sana. Yang sistem nggak ada, segala macam nggak ada. Paling kita kasih pesan, friend, kau jalankan 7 langkah habis-habisan. Nanti kalau naik bintang 4 kita akan datang ke sana. Kasih visi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pulang kampung. Sebulan berikutnya nelfon, gue udah bintang 4 nih, entar lagi bintang 5. Bantuin gue dong ke Dumai. Pak Reza tadi upline yang sponsor datang ke Dumai, bangun grup. Di situ seru Bapak Ibu. Orang-orang Dumai itu lucu-lucu Bapak Ibu. Mantap top markotop ya. Kebayang Anda ada sebuah pulau nggak ada mobilnya. Pernah nggak datang ke sebuah pulau nggak ada mobilnya? Motor semua gitu loh. Pembicara seperti ini dijemputnya sama beca Bapak Ibu. Gila kan? Ya, di Selat Panjang. Ya, udah ganteng-ganteng pakai dasi. Ayo kita berangkat, ayo. Pergi naik ojek, pulang hujan. Saya bingung. Terus kita pulang ini naik apa? Ini Pak, kendaraan di sini luar biasa. Becak Bapak Ibu. Dahsyat ya. Masalahnya di sana nggak ada mobil. Dan Anda mau tahu, beliau berjuang, ada bagan sapi-api, beberapa kota di situ. Dan sehari ini, walaupun kata orang, Dumai jauh 5 jam dari Pekanbaru, dan di situ nggak ada mobil, airnya panas. Di tempat seperti itu ada satu orang penerima BMW, Bapak Rekon Tetuko. Ya. Dahsyat sekali. Begitu banyak, ada beberapa di situ bintang 8. Ya kan? Nah ada satu lagi nih Bapak Ibu. Kan waktu di awal nih, saya presentasi, kenceng juga Bapak Ibu penolakannya gitu kan. Presentasi, ada sih join bintang 2 nggak enak, bintang 1 gitu kan. Join tapi nggak berkembang. Saya terus cari, akhirnya ketemu Bapak Ibu. Ya kan? Dan Anda mau tahu, Bapak Jafrial tadi yang maju ke panggung, itu adalah kawan kami yang dulu 6 bulan lebih awal tahu tentang Tiansi daripada saya. Tapi dia tidak mengambil keputusan dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Ketemu saya di kos-kosan saya yang tadi, yang Anda lihat. Saya presentasi habis-habisan.
Apa coba tujuannya? Paling awal menertawakan. Gue udah tahu malah. Lu baru tahu sekarang. Gila itu tuh pasti rugi. Ini gimana cara hitung-hitungannya? Lu bedah sistem Bapak Ibu. Lama itu. Dari sore sampai jam 1 malam itu. Potong maghrib, makan, isya dulu, main-main. Mau moyok-moyokin saya kalau kata orang Palembang ya. Poyok-poyok dulu. Dicerca-cerca sama Pak Ijab. Ya kan dulu mencerca-cerca Bapak Ibu. Saya presentasi setengah mati. Bahas bedah sistem. Akhirnya apa? Gini dia bilang, saya tunjukin video Bapak Ibu waktu itu. Video parade mobil. Wah dia ngeliat, oke, datang OPP, culik OPP, datang OPP. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sebelum kita ke OPP, kita ke Dayakolot, kita presentasi. Gini Mal, lu presentasi ke 2 orang teman saya. Saya presentasi ke temannya. Nah tuh orang ke OPP saya bilang, gak ada cerita kalau enggak. Akhirnya 2 orang itu OPP, dan dia juga OPP. Dan setelah pulang OPP, beliau mutusin join Bapak Ibu. Ya kan? Dan menariknya apa Bapak Ibu? Sebelum beliau mutusin join, prospeknya udah mutusin, oke, gue join dulu ya. Dia ngomongnya gini, Mal, gimana caranya join Mal? Saya bingung. Dan Anda mau tahu Pak Jafrial ini dulu di presentasi setelah datang OPP, liburan Bapak Ibu ke Jogja, kurang ajar gak tuh? Udah nyodorin orang, dia juga belum join, dia liburan ke Jogja. Terus prospeknya nelpon, gue mau join, gimana caranya? Nah ini sponsornya siapa? Saya bilang kan. Saya telepon, Jab ini sponsornya siapa? Ya gue aja, nih gue transfer uangnya. Oke, dia join akhirnya Bapak Ibu. Mungkin karena terpaksa dulu awalnya Mbak ya. Join karena ada yang mau join di bawahnya. Dan berkat keputusan beliau, dan Anda mau tahu orang yang menjengkelkan di awal-awal Bapak Ibu. Pokoknya lu tuh malah ketipu malah mati Tiansi, sumpah ini. Dihitung-hitung, dia kan lebih pintar Bapak Ibu. Ya kan SMA-nya aja SMA 1 Palembang, saya SMA 1 Linggau. Beda kasta kan provinsi sama kabupaten. Ya kan? Rankingnya dari SD sampai SMP, ranking 1 terus. Juara kelas terus, juara umum terus. Nah, wong saya ini enggak Bapak Ibu. Dan saya banyak belajar sama beliau, ya. Banyak belajar bagaimana kepemimpinan dan seterusnya. Dan beliau ini terkenal dari kawan-kawan kami tuh Bang Ijab Bapak Ibu. Anda mau tahu Bang Ijab itu apa? Dia ini teman kami di kampus yang tidak pernah kekurangan uang. Papanya punya klinik bersalin dan uang ATM-nya itu selalu dikontrol sama ibunya. Kalau habis pasti diisi. Pasti ditanya uang kemarin kemana? Kesana mah, kesana mah. Dan satu-satunya orang yang saya ketahui dalam sejarah perjalanan hidup saya yang ditawarin mobil sama orang tuanya dan dia tolak. Itu adalah Bronze Line Indonesia Bapak Jafrial. Ya. Singkat cerita ini, join, kenceng Bapak Ibu. Langsung bintang 5, 5, 5, 6. Wah cepet Bapak Ibu, saya di awal cepet banget. Wah apa yang terjadi Bapak Ibu? Prahara dan badai datang Bapak Ibu. Ya kan? Karena Tuhan benci dengan orang yang sombong. Setuju nggak? Setuju ya? Karena saya sombong dulu Bapak Ibu. Gue punya bisnisman. Gede, bintang 6. Tapi saya sombong. Anda kebayang kesombongan saya dibalas sama Tuhan. Bisnis saya satu persatu. Karena dulu jujur, kita support system Unicorn itu tahun 2005 berdiri. Waktu itu kita tahun 2004. Jadi sistem tabrak lari Bapak Ibu. Ya kan? Tabrak lari. Wah pokoknya join. Wah semangat. Wah serbu. Terus bintang 5. Terus bintang 6. Terus ya kejar bintang 7. Terus ya kejar bintang 8. Terus apa? Dapat BMW. So mau ujungnya kemana? Kalau hari ini saya tawarkan kepada Anda 3 hal. Anda mau uang, mau BMW atau mau aset Bapak Ibu? Serius Anda mau aset? Kalau Anda mau aset, layaklah Anda membangun bisnis ini seperti Anda membangun aset Anda. Anda coba deh, ya. Anda coba bayangkan, Anda buka suatu usaha, Anda mau bangun aset, Anda serius nggak? Pasti serius Bapak Ibu. Begitu banyak orang sudah join bisnis ini nggak begitu serius. Kenapa? Karena tidak memahami esensinya apa. Nah saran saya gali informasi lebih lanjut. Di buku-buku, CD, di pertemuan-pertemuan Unicorn. Ya. Dan ada beberapa lagi. Nah tadi tuh maju bintang 5. Tapi kalau leader plusnya dia malu-malu. Kakak saya. Ini seru Bapak Ibu. Dipresentasi dari zaman dahulu kala. Gak mau join-join. Join sih gak enak karena adik. Join. Di presentasi join, oke deh belanja bintang 2, saya closing bintang 3 boleh deh. Jalan nggak? Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata akhir-akhir ini saya baru tahu
Dia gengsi Bapak Ibu. Yang tadi berbicara, saya adalah anggota Dewan 2004-2009. Dia gengsi gitu loh. Ya, itu kakak saya. Ya, dan kita tadi 7 bersaudara, nanti saya ceritakan, itu kakak saya. Dia ngomong, apa kata orang mau anggota Dewan jalanin obat, Tiansi. Saya bilang kurang ajar juga nih orang. Mending gue gitu kan, tukang jual obat naik BMW daripada lu gitu kan. Nah, kebayang gak Bapak Ibu? Gengsi. Saya ngamuk-ngamukan tuh. Saya akhir-akhirnya baru tahu. Waktu itu kita diskusi. Is ya Kak ya. Nanti di rumah kamu adik sekarang, bukan aplen. Cuci piring. Maaf. Itu kakak saya, kakak kandung ya. Dan beliau, wah luar biasa Bapak Ibu. Waktu itu Anda mau tahu nggak cara mengekliknya? Saya undang ke acara OPP, Vision Seminar di Bandung. Saya bilang waktu itu ya kebetulan saya pribadi lagi mengembangkan bisnis di Tokyo juga, di Jepang. Saya telepon dari Tokyo, Kak datang nggak ke kawinan saya? Datang, dia bilang. Seneng banget saya dengar dia datang tuh kan. Datang. Saya bilang, mending nggak usah datang. Kok bisa gitu? Kan adik bungsu nikah, datang lah. Mending gini aja deh. Mending gak usah datang nikahan saya, tapi datang Vision Seminar di Bandung. Acara seperti ini. Wah, enggak saya bilang. Saya lebih respect kakak kalau datang ke acara Vision Seminar. Enggak datang ke acara nikahan saya enggak apa-apa. Akhirnya beliau datang Bapak Ibu. Saya terbang dari Tokyo, dia datang dari Lubuk Linggau naik mobil. Kita ketemu di Bandung. Belum juga sampai 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam kita sama-sama datang acara Vision Seminar hari ini. Dan di situ, kebetulan Bapak Ibu pembicaranya Pak Louis Tendean. Pak Louis Tendean ngomong kan di situ. Di situ ada beberapa kakak saya yang datang. Pak Louis Tendean ngomong. Kebetulan ada kakak-kakaknya Pak Louis kan hadir kan. Saudara-saudara sepupu-sepupunya Pak Louis hadir tuh. Pak Louis ngomong, ini nih saya punya saudara. Tell me kata Pak Louis. Saya seneng banget tuh duduk di depan. Thank you Pak Louis gitu ya. Kakak saya datang gitu kan. Tell me nih kakak gue katanya. Ini yang agak sedikit tell me sudah dapat BMW. Wah Pak Rudia Tendean. Wah ini udah maju New Silver Lion. Tuh pada bintang 8. Bintang 8 aja di tell me-in sama Pak Louis. Kebayang kakak saya dengerin gitu loh. Jangan sampai, waktu itu Pak Louis cerita di Vinggung. Jangan sampai ya adik Anda, saudara Anda, istri Anda, suami Anda dapat BMW. Sedangkan Anda baru mau jalanin. Kakak saya langsung diem. Kayaknya dia ngomong ke gue nih. Itu Bapak Ibu. Ya, akhirnya beliau memutuskan untuk serius. Dan hari ini beliau co-leader plus dan bintang 5. Ya, itu kakak saya Bapak Hadurit. Ya, dahsyat sekali ya. Seru ya. Beberapa banyak ya Bapak Ibu ya. Saya nggak usah ceritain satu persatu. Ya, ada lagi atu nih. Ini seru Bapak Ibu. Saya closingnya ini cinta pada pandangan pertama kali ya. Ya. Saya dulu waktu di bisnis ini sudah di Tiansi Bapak Ibu. Ketemu kan, banyak kan cewek-cewek kan. Tapi nggak boleh crossline kan. Lihat aja downline fokus. Saya fokus sama downline aja. Tapi nggak ada yang menarik hati gitu kan. Saya banyak bangun luar kota, akhirnya ketemulah sama si dia. Singkat cerita, kalau diceritain kan jadi telenovela kan. Panjang banget kan. Singkat cerita saya kenalan. Saya orangnya nggak basa-basi Bapak Ibu. Saya langsung nembak. Mau nggak jadi pasangan saya? Ganteng. Boleh deh, dia punya calon-calon kawan prospek-prospek dia. Calon-calon cowoknya dia. Itu bapaknya punya kayak Pak Jafrial itu ya. Bapaknya punya rumah sakit lah, anak orang kaya, naik mobil apa. Jamal Mirdad naik motor oleh minjem Bapak Ibu. Tapi jangan salah saya bilang. Walaupun ganteng-ganteng kayak gini, ini calon orang kaya loh saya bilang. Dia bapaknya yang kaya, ini calon orang kaya saya bilang. Iya kan? Bapak Ibu jujur, di awal saya pacaran, saya pasangan sama pasangan saya itu visi Bapak Ibu. Apa yang mau dijual Bapak Ibu? Naik mobil? Kagak. Banyak duit di kantong? Enggak juga. Ganteng banget kah? Enggak. Sekarang aja udah ganteng. Dulu kucel kan, lo lihat sendiri deh di fotonya. Kebayang gak maksud saya? Modalnya apa? Ya udah pede aja. Ya kan? Pede aja. Calon orang kaya. Ya. Dengan sangat rendah hati saya katakan. Itu bapaknya yang kaya. Tapi kalau ini yang kaya yang beneran, gue bilang gitu. Ya, distributor Tiansi TA. Ya. Jujur Bapak Ibu, saya waktu itu langsung tembak.
jadian, dan waktu itu nggak pacaran kayaknya sih. Udah jadian nggak malam mingguan nggak apa-apa. Akhirnya tahun kedua saya putuskan oke, I serius sama you. Tunggu saya dapat BMW, saya akan langsung lamar Anda. Dahsyat ya. Ya. Itu salah satu bintang 6 saya. Nah, istri saya sendiri ya. Ya, begitu banyak proses yang saya alami. Ya. Dalam proses saya bintang 6 menuju bintang 7 menuju bintang 8, wah standar lah Bapak Ibu. Semua orang semuanya mengikuti prosesnya. Ya. Semua orang mengikuti prosesnya. Ya. Kalau Anda tahu ya namanya kesuksesan itu dimulai dari apa Bapak Ibu? Dimulai dari pengharapan. Saya di awal waktu jelas bisnis ini saya dulu nggak ngerti Bapak Ibu yang namanya harapan itu apaan, yang namanya impian itu apaan, yang namanya BMW tadi yang Anda lihat di klip itu saya juga nggak ngerti. Yang saya hanya tahu dulu bagaimana saya bisa bertahan hidup. Betul, bagaimana saya bisa bertahan hidup. Waktu saya dikenalkan usaha ini saya mulai berpikir bagaimana saya bertahan hidup. Saya dapat 2-3 juta sebulan lumayan. Kenapa? Karena dulu kiriman 500 ribu. Makanya saya nggak pernah pacaran Bapak Ibu. Takut. Apalagi yang muda-muda. Uang kantongnya pas-pasan. Benar nggak? Takut nggak Anda kalau pacaran? Berat di ongkos. Betul nggak? Iya kan? Masa cewek Anda diajak makannya pecel lele terus. Roti bakar terus pinggir jalan. Cinta yang sehidup semati. Atapnya langit. Naik motor Bapak Ibu. Lama-lama, kebayang nggak? Biasanya ceweknya biasa-biasa aja Bapak Ibu. Kalau ceweknya merasanya dirinya cantik, nih saya kasih tips kepada wanita yang merasa dirinya cantik. Bagi Anda yang wanita merasa diri Anda cantik, wajar nggak kalau saya katakan wanita cantik itu realistis? Wajar nggak? Serius, yuk wanita cantik itu realistis nggak? Berarti jelek semua orang Palembang ya. Wanita cantik itu realistis, betul nggak? Ada nggak yang pernah patah hati dan sakit hati karena wanita? Laki-laki saya tanya. Ada ya? Gede banget loh. Gila ya. Ini saya kasih tips kawan-kawan ya. Wanita itu kan realistis, setuju ya? Kebayang nggak Anda? Coba Anda bayangkan. Cewek Anda nih cakep, tapi Andanya naik motor. Kurang matching. Wanitanya cakep naik motor, udah sisir dandan rapi-rapi, make up, tiba-tiba naik motor, oke lah, tetap I love you lah, ya kan? Makan pecel lele, tetap I love you gitu kan? Makan lagi apa tuh? Roti bakar lah, I love you juga. Setahun berlalu, tetap I love you kok, gitu, ya kan? Tiba-tiba ada laki-laki yang ganteng seganteng saya lah kira-kira. Pakai mobil, nggak usah pakai BMW, biasa aja mobilnya. Datang, perhatian gitu kan, neraktirnya ke kafe. Tiba-tiba pasangan Anda wanita cantik tadi mungkin nggak berpindah ke lain hati. Dengan sangat jelas mungkin Bapak Ibu ya. Hidup itu realistis, nggak cukup makan cinta, betul nggak? Rayuan paling gombal, aku tetap cinta padamu walaupun kamu tidak punya uang. Itu paling gombal yang saya pernah dengar Bapak Ibu. Ya kan? Karena faktanya Anda mau tahu nggak? Terjadi orang pacaran putus, orang nikah cerai itu gara-gara apa Bapak Ibu? Finansial, ekonomi, dikecewakan habis-habisan. Kenapa? Karena faktanya memang seperti itu. Bukan wanita itu matre, bukan. Tapi jauh lebih realistis. Ya. Jadi bagi Anda wanita merasa dirinya cantik, tuntut lebih sama pasangan Anda. Oke, tahun ini kita naik motor, tahun depan kita naik mobil. Nah, itu baru benar. Jangan tahun ini naik motor, 10 tahun lagi naik motor juga nggak apa-apa, tetap I love you kok yang. Nyesek Bapak Ibu ya. Itu saya dulu. Untung dan kita lanjut ya, Kita lanjut dari klip-klip aja Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Nah, ya, saya ingin cerita dari gambar foto-foto aja. Anda bisa lihat, silakan. Nah, ini dari bisnis ini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara masalah bisnis, kita berbicara masalah hasil nggak? Berbicara masalah hasil ya. Hasilnya apa Bapak Ibu kalau jalankan bisnis ini? Dulu saya memang doyan jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Bukan ke luar negeri, jalan-jalan traveling. Tapi nggak sempat kepikiran ke luar negeri. Anda mau tahu kenapa? Ya, selain duit ya saya tidak pernah membayangkan saya bisa keluar negeri gitu loh.
Anda tahu kan background orang tua saya bagaimana? Pedagang sayur, bapak saya pedagang kelontongan. Bapak saya pedagang sembako. Dan saya mau ngomongnya ke Eropa, kemana. Nggak mungkin kan? Makanya saya memendam lagi impian. Nah dari bisnis Tiansi dengan support system Unicore, United Core Vision, 2006 saya bisa jalan-jalan ke Eropa. Yaitu Menara Pisa, Eiffel, itu di Belanda, di Swiss. Ya, Anda bisa lihat. Anda coba bayangkan, itu usia saya berapa ya? Udah cukup lama ya. 22 ya, 23 ya. Ya pokoknya segitulah. Ya kan? 22 waktu itu di sini. 22 ke Eropa Bapak Ibu, dahsyat banget. Ya kan? Eropa, main salju. Lanjut Pak. Gara-gara jalanin bisnis ini dengan peta AC Unicore, ya kan, dengan starter pack dengan 7 langkah, terpaksa lagi. Tahun 2008 dapat ke Hong Kong Bapak Ibu. Ya kan? Ke Disneyland. Di waktu yang sama 2008 saya juga berangkat ke Cina Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Nah, ini. Lanjut lagi Pak. Ya. Nah, ini di Jepang Bapak Ibu 2009. Dan di tahun sama 2008 Anda bisa lihat. Nah, saya dapat diumumkan di acara Awakening Bapak Ibu yang tadi yang dihadiri anggota pemerintahan, wakil MPR dan seterusnya, Ponzel Pilzer, tadi Anda lihat saya foto itu waktu itu makan malam bersama beliau. Dan saya dapat BMW seri 3 dari Tiansi Bapak Ibu. Wah, itu mantap ya. Orang ngomong nggak penting BMW-nya. Iya nggak apa-apa, iya dulu aja lah. Dulu saya nggak pernah berpikir Bapak Ibu punya BMW. Anda mau tahu kenapa? Karena 7 turunan saya nggak punya BMW Bapak Ibu. Lu bener lu, serius. Bapak saya, nenek saya, kakek saya, eyang saya mungkin memang zamannya belum ada BMW gitu ya. Oke lah, balik ke kakak-kakak saya belum ada yang punya BMW. Tapi adiknya yang paling bontot melalui bisnis yang apa katanya tadi MLM, ya, bisnis jualan obat, itu bisa punya BMW Bapak Ibu. Ya. Itu dari bisnis Tiansi Bapak Ibu. Kebayang kalau saya dulu dengan semangat 45, oke gua nggak tertarik. Saya nggak ngerti hidup saya gimana sekarang. Mungkin saya kerja, mungkin saya dagang. Bisa nggak mungkin berpikir beli mobil BMW? Bisa, sekian puluh tahun berikutnya. Ceritanya lebih panjang Bapak Ibu, cerita suksesnya nggak pendek. Ya kan? Ya, lanjut Pak. Nah, 24 Oktober 2009. Ya kan, karena udah kadung punya BMW jadi nikahnya pakai BMW sendiri Bapak Ibu ya. Aduh, dahsyat banget. Ya kan? Dan menariknya saya kasih tips bagi Anda yang ngelamar anak gadis orang nggak diterima-terima. Ya. Anda ajak calon mertua Anda ke acara Unicore Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda pembicaranya. Ya kan, OPP, NDT, Vision Seminar kan lama Anda pembicaranya. Anggaplah OPP, NDT, Anda ajak Anda Grand OPP calon mertua Anda. Presentasikan Tiansi, tunjukkan visi bisnis ini. Dan Anda katakan, saya serius dengan anak Bapak, saya ingin meminang anak Bapak. Pasti disetujui Bapak Ibu. Karena orang tua mana Bapak Ibu? Orang tua itu semuanya dia pasti setuju dengan dia pilihan anaknya. Pokoknya kalau anaknya setuju aja. Tapi orang tuanya suka ngelarang tuh, mau tau gak kenapa? Dia mikir anak gua mau dikasih makan apa nanti? Makmur gak kalau dia nikah sama laki-laki gitu loh. Ngerti gak maksud saya? Ya kan, Anda sebagai orang tua mikir gak kalau Anda ingin melepaskan anak gadis Anda ke cowoknya? Atau ke calon yang meminangnya? Mikir kan, ya orang anak gua bisa makmur gak hidupnya? Benar gak? Mikir Bapak Ibu, akhirnya dikasih. Kalau Anda ajak ke Grand OPP, itu strategi saya Bapak Ibu ya. Calon mertua saya undang ke Grand OPP, saya presentasi, saya closing join Tiansi juga Bapak Ibu. Iya kan? Dan saya lamar, setelah saya diumumkan penerima BMW, BMW-nya turun, langsung aja saya lamar. Cara melamarnya elegan banget. Pak, saya pengen nikah gitu. Rencananya biayanya mau biaya sendiri. Coba Anda bayangkan dulu kalau saya nggak ngambil keputusan bisnis ini, mungkin nggak saya kayak gituan. Berani gitu datang anak gadis orang. Nggak berani. Yang adanya ketinggalan, sakit hati. Ditilep terus ceweknya sama orang lain. Itu pengalaman saya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah ini mobil nikahnya. Berikutnya. Ini foto kita nikah. Ya. Terus lanjut Pak. Ini foto keluarga besar saya. Ya, itu ada kakak saya 6, itu ada kakak ipar 1 perempuan. 5-nya alhamdulillah sekarang udah join Tiansi semua. Dan 1-2 tahun mereka akan menjadi bintang 8 berikutnya. Amin. Ya. Asik sekali Bapak Ibu ya. Ini keluarga istri saya, mertua saya. Lanjut Pak.
Nah ini saya tinggalnya di apartemen Bapak Ibu. Habis merit langsung pindahnya ke apartemen. Asik nggak? Asik Bapak Ibu. Ya kan? Itu saya tinggal di salah satu unit di sana di lantai 7-nya. Ya, silakan Pak. Next. Ya, udah habis. Ya. Kalau kita berbicara masalah bisnis, kita berbicara orientasinya apa Bapak Ibu? Hasilnya ada nggak sih? Jangan ngomong, wow masa depan, masa depan. Masa depan dari mana? Gue udah 5 tahun, 10 tahun gak berubah hidupnya, tetap aja naik motor. Mungkin gak orang percaya dengan Anda? Kita kalau berbicara masalah bisnis, ujung-ujungnya kemana Bapak Ibu? Hasilnya kemana, betul gak? Makanya mungkin Palembang gak keluar-keluar BMW-nya, mungkin. Perubahannya belum kelihatan besar di diri Anda, Palembang. Ya. Dan tapi saya auranya dapat loh. Kayaknya Palembang nih bau-baunya ada penerima reward dari Palembang. Ya. Seiring berkembangnya, seiring bertumbuhnya Anda, seiring banyak kitanya sama-sama belajar, saya percaya. Ya kalau Lubuk Linggau mampu membuktikan 2 orang penerima reward BMW, apalagi kota sebesar Palembang. Dan apalagi berita baiknya Palembang adalah salah satu kota pendapatan per kapitanya nomor 3 terbaik di Indonesia. Ya. Cuman perkara bagaimana kita mau belajar Bapak Ibu. Bagaimana perkaranya kita mau belajar merendahkan ego kita. Saya tahu karakter orang Palembang. Gue nih, apa lu lihat? Itu zaman tahun 1990 Bapak Ibu. Ini sudah tahun 2010. Anda mengerti maksud saya? Itu udah tahun zaman dulu Bapak Ibu. Zaman company Bapak Ibu. Zaman Belanda dulu yang kayak gitu-gituan sepitung. Iya. Benulan ayo mana? Pilih. Itu zaman si pitung Bapak Ibu. Zaman sekarang era informasi. Di mana orang yang mau membuka dirinya, mau terus berkembang, mau terus belajar. Mereka adalah orang-orang yang putra daerah yang bertumbuh menjadi besar di kota mereka masing-masing. Anda mau ada orang dari Papua merantau ke kota Palembang. Tiba-tiba dia jadi gede, pebisnis yang gede. Orang Jawa datang ke Palembang bisnis jadi gede. Kenapa sih harus orang rantauan yang bisa besar? Kenapa dengan putra asli? Ada apa? Mungkin, saya tidak tahu. Mungkin itu ada rasa zona nyaman Bapak Ibu. Gak jalanin Tiansi juga hidup. Saya gini-gini aja hidup. Tanah gue ditinggalin bapak nenek moyang gue panjang tuh gede. Itu lama-lama habis Bapak Ibu tanahnya. Betul gak? Begitu banyak orang yang ditinggalin harta. 5, 6, 10 tahun berikutnya anaknya jadi apa Bapak Ibu? Jadi orang melarat Bapak Ibu. Lebih miskin dari bapaknya dari mulai awal dulu. Tapi di sana anaknya ditinggalkan ilmu. Di sana anaknya ditinggalkan pendidikan. Bagaimana cara untuk menghadapi kenyataan hidup yang sangat mana ini? Mereka bisa mengembangkan apa yang mereka tinggalkan. Mungkin tanpa meninggalkan apa-apa. Hanya meninggalkan ilmu. Tapi anaknya menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Dan yang saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan di Palembang satu hal. Ya kan kawan-kawan, Bapak Ibu di ruangan ini kita berbicara masalah bisnis, saya sudah menunjukkan hasilnya, ya. Kalau kita berbicara masalah BMW, berbicara masalah tempat tinggal, itu berbicara masalah result, betul nggak? Berbicara masalah hasil yang akan kita dapatkan. Tapi begitu banyak saya lihat kawan-kawan kami yang mengambil bisnis ini, yang notabene tidak butuh bisnis ini, ya kan? Hari ini kalau Anda sebagai seorang direktur sebuah perusahaan atau Anda seorang pengusaha besar, pertanyaannya seberapa banyak Anda bisa bantu orang-orang di sekeliling Anda. Tapi melalui bisnis ini mulia sekali Bapak Ibu. Saya sangat iri ngelihat grup bisnisnya Pak Luis Tandean. Beliau keluarga gedenya, om, tante, semua segala macamnya udah bintang 8 Bapak Ibu. Keluarganya Pak Doni di Surabaya, semuanya udah penerima BMW Bapak Ibu. Dan akan ada generasi-generasi keluarga-keluarga berikutnya. Dan itu keluarga kita semua. Setuju gak? Ini bisnis keluarga Bapak Ibu. Ya. Dan menariknya bukan hanya keluarga. Tapi orang-orang yang mempercayai Anda. Yang mau berjuang bersama Anda. Mereka percaya dengan Anda. Mereka terus fight bersama Anda. Mereka terus bergelirian. Hanya butuh waktu 1-2 tahun. 3 tahun paling lama. Maka BMW tadi itu bukan punya Pak Jamal Mirdad, tapi punyanya Pak Budi, punyanya Bu Susi, punyanya yang duduk di sudut sana, yang mereka mengatakan, iya gitu saya bisa gitu. Di saat Anda berani mengambil komitmen, di saat Anda berani mengambil keputusan, hal itu pasti terjadi Bapak Ibu. Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Ya.
Dan kalau Anda lihat tadi foto-foto, gambar-gambar, cerita saya, apakah itu cerita untuk saya kepada Anda pada sore hari ini? Mau sombong-sombongan gitu? Bukan, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar mau gaya-gayaan, sombong-sombongan, salah tempat, Bapak Ibu. Saya salah ruangan. Saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan kita yang mereka mungkin melihat dunia ini, wah gelap. Nggak ada buat gue, buat orang lain. Tapi melalui bisnis ini Bapak Ibu, saya sudah menunjukkan, mewakili. Dari anak orang yang biasa-biasa saja, dari anak orang rantauan yang tidak mengerti apapun, bisa berubah hidupnya melalui bisnis Tiansi dengan sistem unicorn ini. Dan itu akan terulang. Dan pasti terulang. Di saat hanya orang-orang yang mempercayai. Di saat mereka punya iman, di saat mereka punya belief bahwa Tuhan itu ada. Dan di saat Tuhan itu ada, dia percaya. Dia mengambil sebuah tindakan. Mengambil sebuah komitmen konkret. Bagaimana dia berjuang. Tidak terlalu lama, hanya 1-2 tahun. Betul, kalau prosesnya di bisnis ini nggak enak. Ya, saya tahu. Mungkin Anda ngundang orang-orangnya nggak datang. Anda presentasi orang-orangnya nggak join. Ya kan? Anda diceng-cengin, Anda mungkin dihina, betul. Ambil bagian itu. Karena proses sukses itu kita tidak bisa meninggalkan kegagalan Bapak Ibu. Karena semakin banyak Anda gagal, semakin banyak Anda bertindak, semakin banyak Anda dihina orang, semakin banyak Anda ditertawakan orang, maka kesuksesan itu semakin dekat Bapak Ibu. Jadi curigalah bagi kita yang jarang dihina orang. Apalagi jalan bisnisnya MLM Tiansi, jarang dilecehkan orang. Maksud itu orang, gue gak pernah tuh ketemu orang yang menghina gue. Gue gak pernah tuh orang yang nyumin nyakit hatiin gue. Pokoknya orang yang gue presentasi join semua. Itu bohong banget. Ini kan bohong banget deh. Ya kan? Semuanya melalui prosesnya. Begitu banyak pembicara kaset. Begitu banyak leader-leader yang saya begitu sering datang ke acara Vision Seminar seperti ini. Mereka dengan berbagai semua latar belakang melalui prosesnya. Mereka ambil prosesnya. Di saat orang menolak prosesnya, percaya dengan saya, Anda menolak kesuksesan Anda sendiri Bapak Ibu. Anda menolak kesuksesan Anda sendiri. Karena yang paling penting bisnis ini Anda harus mengambil paketnya Bapak Ibu. Anda nggak bisa mengambil suksesnya buang yang nggak enaknya. Apa yang nggak enaknya Pak? Banyak yang nggak enaknya Bapak Ibu. Ya kan? Ditertawakan teman itu mah udah biasa. Teman nggak join itu mah ngebiasa. Kalau Anda cuma mau mulai bisnis ini, Anda presentasi ke kawan Anda undang, Anda semangat keluar dari ruangan ini. Oke, saya join. Terus Anda keluar dari ruangan ini, terus Anda undang teman Anda nggak datang, 5 orang, 10 orang. Anda presentasi, mereka negatif sama MLM, negatif sama Tiansi. Terus apakah Anda mengatakan, kayaknya gue nggak cocok deh jalanin MLM Tiansi? Ya gitu Bapak Ibu. Mungkin nggak ada nggak yang berpikir seperti itu? Bisa jadi ada. Oh begitu banyak orang jalanin multi level Tiansi pada khususnya dengan sistem unicorn. Mereka mintanya hasilnya dalam sebulan, 2 bulan. Saya ingin memberikan kepada Anda pahit-pahitnya Bapak Ibu. Manis-manisnya dikit aja deh. Anda bisa baca di majalah. Saya kasih tahu kepada Anda. Begitu banyak orang gak fair dengan dunia ini. Dengan Tiansi, dengan sistem unicorn. Anda mau tahu gak? Orang sudah join, oke gue join. Dia berharap 3 bulan BMW datang ke rumah. Gila gak tuh? Kayak dia acing bersin. BMW-nya ada di depan. Nggak gitu dong. Sekarang Anda ketawa-ketawa. Pulang ke rumah nanti ditolak 3 bulan. Bener gitu 3 bulan berturut-turut ditolak, gak ada yang join. Masih mau aktif di bisnis ini? Serius. Kenyataannya beda Bapak Ibu. Begitu banyak kawan-kawan kita yang sudah ngambil bisnis ini, yang sudah join bisnis ini. Mereka keluar. Mereka mungkin pedagang seperti bapak saya. Yuk kita bandingkan. Kalau Anda pedagang seperti bapak saya, investasi berapa puluh juta Bapak Ibu? 40 juta, 30 juta buka toko, betul nggak? Kira-kira kalau sebulan pertama tokonya sepi, Anda langsung tutup nggak tokonya? Kalau 2 bulan toko Anda masih sepi, Anda masih tutup nggak tokonya? 3 bulan masih sepi juga, belanja cuma pelanggan dikit, Anda masih tetap buka nggak tokonya? Serius? Masih buka tokonya? 5 bulan, pelanggannya dikit. Wah, udah digencor segala macam promosi di mana-mana, tapi pelanggannya masih dikit. Masih buka nggak tokonya? Masih Bapak Ibu, karena udah kadung 40 juta mau dikemanain gitu. Benar nggak? Tapi di Tiansi kan cuma modalnya 2,6 3 jutaan.
dapat produk kesehatan baik, yang dimakan sehat, sekeluarga sehat, nggak sukses juga nggak apa-apa. Gue coba deh iseng-iseng berhadiah, kali-kali aja dapat BMW-nya. Ya nggak akan dapat, nggak akan dapat. Itu mah hanya mimpi di siang bolong, Bapak Ibu. Betul. Kalau Anda hanya sekedar, ya deh, gue coba-coba deh, kali-kali aja gue dapat. Sama aja Anda buka toko, ya deh saya buka toko, kali-kali aja sukses. Kalau nggak sukses ya nggak apa-apa. Bisa dipastikan toko tutup. Ngerti nggak maksud saya? Jadi bandingkanlah telur itu sama telur, Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah join TNC, Anda termotivasi, Anda datang dan seterusnya, Anda mengatakan Anda nggak fair, Bapak Ibu. Kalau Anda memang berani, Anda coba buktikan peta Asia Unicorn. Anda ikuti Unicorn hanya 1 tahun, Bapak Ibu, hanya 1 tahun. Kalau Anda memang benar-benar komitmen, seperti Anda bekerja di kantor Anda, seperti Anda bisnis dengan bisnis Anda. Coba Anda benar-benar, mumpung ini awal 2010. Di sana Anda benar-benar mengambil sebuah keputusan, komitmen. Percaya Bapak Ibu, hanya butuh waktu 1 tahun, perubahan akan datang ke rumah Anda. 1 tahun. Anda belajar, Anda terus komitmen, Anda terus berjuang, hanya butuh waktu 1 tahun. Saya tahu menyakitkan, iya. Kalau tanya Anda sama saya, menyakitkan gak Pak prosesnya? Iya. Tapi memang 95% bisnis ini itu tidak ada gunanya yang kita lakukan. 5% yang benar-benar berguna. Tapi 5% itu melampaui kenikmatannya 95% kesakitan Bapak Ibu. Nikmat sekali. Nikmat sekali. Oh kita berbicara materi tidak ada habisnya Bapak Ibu. Jadi poinnya bagaimana dulu saya terus bertahan, saya terus keep fighting. Saya terus memelihara harapan saya. Memelihara yang namanya dream saya. Ya, kenapa? Why? Saya harus sukses di bisnis ini. Karena jujur Bapak Ibu, saya tidak tahu lagi mau kemana. Saya dagang. Saya lihat bapak saya dagang. Mau beli mobil setengah mati Bapak Ibu. Jujur. Orangnya ada di sini. Saya lihat teman-teman kita yang kerja. Hidupnya mungkin punya secara materi. Tapi mereka sangat miskin secara waktu. Bisnis ini bisa memberikan Anda waktu Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar finansial, tapi waktu yang berkualitas untuk orang-orang yang Anda cintai. Istri Anda, anak Anda Bapak Ibu. Pada kesempatan sore hari ini saya bukan untuk bermaksud bercerita bagaimana apa hasilnya, bukan Bapak Ibu. Tapi gambaran bagi Anda yang percaya. Anda melihat video tadi, Anda melihat film-film tadi, Anda melihat foto-foto tadi. Itu mukanya diganti dengan muka Anda. Hanya itu harapan saya. Di saat Anda pulang, Anda percaya dan Anda berani bahwa foto itu adalah muka saya. Bahwa yang mengambil mobil itu nanti adalah saya. Dan mungkin yang di sudut sana yang lagi gelap-gelapan, Anda datang ke sini, Anda katakan dalam hati, suatu hari gue yang akan naik ke atas panggung dan gue yang akan sharing sama saya. Berani nggak? Nah, banyak orang mengatakan, wah bisnis network marketing TNC itu tidak lebih dari duit, materi. Bapak Ibu, pada sore hari ini izinkan saya untuk men-sharekan apa yang benar-benar membuat saya terus berjuang, terus serius membangun bisnis ini. Yang dinamakan core desire-nya Bapak Ibu. Ya, bagaimana jujur mungkin ini bisa menginspirasi kalian. Ya, apa sih yang benar-benar membuat begitu banyak orang, saya percaya di ruangan ini tidak semua impiannya sama, betul nggak? Tidak semuanya suka BMW, tidak semuanya suka rumah mewah. Tapi kalau dikasih juga nggak apa-apa. Silakan Pak. Jujur, saya membangun bisnis ini, saya ingin bangun masjid, Bapak Ibu. Saya mau bangun tempat ibadah. Kalau orang mengatakan, bisnis TNC hanya materi, duit. Betul Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, saya sudah hitung-hitung. Kalau saya mau bangun masjid, mungkin gak seperti ini, biasa-biasa aja di kota kecil. Tapi gak cukup juga 20-30 juta Bapak Ibu. Mungkin butuh 100-150 bahkan 200 juta untuk bangun sebuah tempat ibadah. Dan Anda mau tahu Bapak Ibu, tempat ibadah ini saya persembahkan siapapun sholat di sana melalui bisnis ini. Saya pastikan 2011 paling telat itu saya dirikan untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Ibu saya. Siapapun sholat di sana, siapapun beribadah di sana, semoga pahalanya diberikan kepada mereka, yang akan mereka dapat bekal nanti di akhir sana. Karena saya tahu betul Bapak Ibu, dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan.
Apa yang kita bawa nanti pulang ke sana? Jujur, saya bukan seorang religi, bukan. Saya tapi melihat dari value bisnis ini akan lebih mempercepat saya menujukan ke situ. Sebelum saya menemui pencipta saya harus bangun ini Bapak Ibu. Untuk keluarga saya, untuk keluarga istri saya, untuk saya pribadi. Sekarang pertanyaannya, Anda sudah pernah membayangkan nggak untuk apa yang Anda bawa untuk ketemu dengan Tuhan Anda? Hanya kesombongan. Aku sudah punya semuanya. Apa Bapak Ibu? Sore hari ini yuk kita sama-sama membuka hati, membuka pikiran kita. Kenapa dengan MLM? Kenapa dengan Dewa Marketing? Kenapa dengan Tiansi? Kalau itu bisa mewujudkan ini. Kalau itu bisa memperbaiki kita bertemu dengan Tuhan kita. Why not? Dan jujur, satu lagi di sini. Silakan Pak. Saya berjuang untuk ini Bapak Ibu. Coba Anda lihat. Itu bapak saya, itu ibu saya. Mereka membesarkan 7 anak. Dan orangnya ada duduk di situ. Saya tahu mereka sudah usianya cukup lanjut. Udah masuk angka 70-an. Coba Anda ganti muka ini dengan muka orang tua Anda. Berapa usia mereka sekarang? Apakah saya bisa memprediksi umur bapak saya 85, 90 tahun? Atau saya bisa memprediksi umur ibu saya 75, 80 tahun? Yang punya tahu usia orang adalah yang maha kuasa Bapak Ibu. Ayo. Saya di bisnis ini pun berpacu dengan waktu. Kemarin pun kami dapat beberapa SMS, beberapa keluarga kami pun telah dipanggil duluan. Telah dipanggil duluan. Dan kami belum bisa melakukan apa-apa. Tahun 2007 makwo saya, kakaknya ibu saya dipanggil duluan. Saya sudah siap tidak siap mental harus saya siapkan. Suatu hari entah saya duluan, entah orang tua saya duluan harus bertemu dengan penciptanya. Sore hari ini kita semua di ruangan ini semuanya percaya tidak? Kita semuanya pasti meninggal. Percaya nggak Bapak Ibu? Apakah Anda hidup 1000 tahun? Saya percaya tidak Bapak Ibu. Kita semua di ruangan ini pasti meninggal. Tapi sebelum kita meninggal, berikanlah yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk ibu kita, untuk bapak kita Bapak Ibu. Minimal apa yang Anda planning untuk berikan kepada mereka. Jangan hanya sekedar ego, saya cukuplah, saya bisa naik BMW, saya bisa punya rumah mewah. Coba Anda bayangkan bagaimana prosesnya ibu Anda. Dari kecil dikandungi, dilahirkan, dibina, dikasih susu. Anda tanyakan sama Anda. Mungkin hari ini Anda ibu. Anda mungkin mengatakan, Anda bagaimana caranya membesarkan anak Anda? Saya percaya kita di ruangan ini semuanya punya orang tua. Apa yang sudah kita buatkan kepada orang tua? Atau hanya sekedar janji-janji kosong? Apa yang ingin kita berikan Bapak Ibu? Apa? Bisnis ini sekali lagi bukan kita berbicara masalah income yang besar. Tapi value lebih dalam dari situ. Anda bisa memberikan hal-hal yang terbaik. Waktu. Anda bisa berikan kebersamaan kepada mereka. Anda bisa berikan tiket umroh. Anda bisa berikan mungkin yang muslim masjid kepada mereka. Mereka saat ini saya tanya sama ibu saya, mau bu rumah? Kayaknya gak butuh juga deh, rumah ini udah cukup. Tapi kebayang kalau Anda kasih amalan buat mereka bawa pulang nanti ketemu ke penciptanya. Subhanallah. Itu yang menolong mereka Bapak Ibu. Jangan hanya kita ego tentang diri kita. Saya selalu berpesan, mungkin saya dulu atau bapak saya dulu atau ibu saya dulu atau istri saya dulu atau kakak saya dulu, saya gak pernah tahu. Tapi aset yang saya bangun melalui bisnis Tiansi dengan Unicorn, minimal tinggalkan 1 masjid buat saya. Walaupun entah saya sudah buat atau belum.
Minimal ada tabungan Bapak Ibu. Kita semua pasti kembali. Kita semua pasti kembali tanpa terkecuali. Detik demi detik, waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari terus mendekatkan kita kepada pencipta kita, betul? Saya bukan sok religi sekali lagi. Saya ingin mengajak yuk kita kembali selami ke dalam diri kita. Apa yang ingin kita temui ke mereka? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita angkuhkan? Apa Bapak Ibu? Saya mungkin di sini ada ustadz. Atau mungkin di sini ada pastor. Saya nggak peduli. Apa yang Anda akan temui pencipta Anda? Apa Bapak Ibu? Apakah hanya sekedar kita berpikir bagaimana yes, gue, saya dan saya. Kalau Anda mungkin tidak tertarik dengan uangnya. Kalau Anda mungkin tidak tertarik dengan BMW-nya. Tapi Anda mungkin tertarik untuk merencanakan hari akhir Anda. Kalau Anda tertarik merencanakan masa depan Anda, rencanakanlah masa akhir Anda Bapak Ibu. Yang sangat kekal dan abadi nanti. Rencanakan. Jangan gak fair. Kita rencanakan dunia kita semegah mungkin, seindah mungkin. Tapi akhirat kita tidak bisa rencanakan dengan baik. Melalui bisnis Tiansi dengan sistem unicorn. Dan saya selalu ketemu orang, yuk kita sama-sama mengingatkan diri kembali. Untuk apa kita diciptakan di sini Bapak Ibu? Untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Dan pada sore hari ini, Anda bayar 60.000 tadi, mungkin 50.000. Mungkin Anda dengan dongkol diajak teman Anda. Tapi percaya Bapak Ibu, mungkin Anda yang berdiri, Anda yang duduk, Anda yang diam, Anda yang mungkin tidak mengerti. Kalau Anda percaya, Anda berani mengambil sebuah keputusan. Anda berani mengambil komitmen. Anda yakinkan diri Anda bahwa perubahan itu terjadi bukan hanya kepada pembicara, tapi kepada saya yang hari ini. Saya berani mengambil komitmen untuk memulai bisnis ini lagi, untuk berjuang kembali, untuk menata hidup saya. Dan akan menata hari akhir saya melalui bisnis ini. Dan bisnis Tiansi menawarkan kecepatan Bapak Ibu. Unicorn menawarkan sistem dalam membangun asetnya. Apalagi yang kita tunggu? Ayo sahabatku, ayo kawanku. Berikan. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang butuh bisnis ini. Begitu banyak kawan-kawan kita di luar sana yang memerlukan penghasilan tambahan. Begitu banyak. Apakah fair dengan hanya kita mengatakan saya nggak tertarik? Mungkin saudara Anda, tetangga Anda, sahabat Anda, teman Anda butuh bisnis ini. Kita ambil buat mereka. Anda tolong begitu banyak orang. Dan izinkan saya pada sore hari ini untuk mengundang kedua orang tua saya dan istri saya ke atas panggung. Silakan Pak, Bu. Oke. Ini saya ingin memperkenalkan. Ini Papa dan Ibu saya. Ini kedua orang tua saya. Anda mungkin tetap bertahan, Anda berdiri. Pada sore hari ini, Anda peredakan jantung Anda Bapak Ibu. Rasakan detakannya. Dan itu pertanda kita masih diberi satu kesempatan untuk tetap hidup sampai detik ini. Ayo sahabatku, coba Anda bayangkan, sekeluarnya Anda keluar dari pintu ini. Anda mungkin punya anak, Anda mungkin punya istri, Anda mungkin punya suami, Anda mungkin punya orang tua seperti saya yang menunggu di rumah, menunggu cerita kesuksesan Anda, menunggu komitmen Anda,
menunggu keputusan Anda, menunggu perjuangan Anda. Dan mereka ingin sekali menunggu itu. Anda rasakan lagunya, Anda rasakan, Anda mungkin berjuang, Anda join, Anda presentasi, Anda ditolak, Anda sakit, saya tahu itu. Mungkin Anda 2009 kalang kabut Bapak Ibu. Tapi ini awal 2010. Dan kita semuanya percaya Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu membantu umatnya yang terus berjuang. Kawanku, sahabatku, di sana Anda terus memelihara kepercayaan Anda. Anda terus fight, Anda berjuang, Anda tanpa kenal lelah. Dengan kondisi Anda, sepengetahuan Anda, semengerti Anda hari ini, saya percaya Kota Palembang dan hidup kita tidak ada satupun yang tidak bisa berubah melalui bisnis ini dengan sistem Unicorn. Tidak ada satupun Bapak Ibu. Di saat Anda mempercayai itu, Bapak Ibu, sore hari ini bukan sore saya, tapi saat sore hari ini keluarnya Anda pintu dari ruangan ini, dan Anda pernah datang ke sebuah acara yang namanya Vision Seminar, dan Anda pulang ke rumah, dan tidak terlalu lama 2011, 2012 Anda akan sharing di kota Bandung, dan Anda katakan, Pak, dulu saya pernah datang ke acara seperti ini, dan saya mengambil keputusan untuk memulai usaha ini dengan serius, dengan segenap keseriusan. Dan hari ini saya berubah. Saya penerima reward, saya bintang 8, saya bronze lion, saya silver lion. Dan hari itu pasti tiba. Dan di saat itu tiba, itu Bapak Ibu, tujuan Unicorn mengirim saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa sukses adalah sebuah hak, dan Anda ambil hak itu, dan Anda putuskan air mata 2009 jadikan mata air 2010. Selamat sore.